Baik pemirsa, saat ini kita ada di Pasar Bulu Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, yang letaknya ada di depan rumah Gubernur Jawa Tengah, serta di depan Tugu Muda Semarang, Jawa Tengah, juga di depan Lawang Sewu Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Pemirsa, bahwa Pasar Bulu ini cukup terkenal di kalangan masyarakat Kota Semarang maupun Jawa Tengah, bahwa di dalamnya yang lainnya adanya pasar UMKM, kemudian kemarin ada kita masal. Lalu untuk Batra sendiri itu besok teman-teman para terapis yang tergabung dengan Batra Supranasional Nusantara ini mengadakan bakstos, Pak. Jadi untuk pengobatan tradisional. Pemirsa, Suara Metro Indonesia siang pada tanggal 13 hari Sabtu 2025 ini sempat juga kita muter-muter baik di luar maupun di dalam. Jadi bagi pecinta kopi, teh, dan makanan-makanan ringan itu ada di luar, di samping ya. Untuk yang senang berbelanja jam tangan atau hem-hem atau celana-celana bisa. Teman-teman UIN mendukung acara kita lewat Rebana atau Hadroh ya. Terus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi besok juga ada talent yang akan meramaikan juga, dan akan diakhiri dengan kirab tradisi yang diikuti oleh peserta kitan dari Mu'alim Pharma yang melakukan kitan. Mudah akses untuk datang ke Pasar Bulu. Jadi selain itu semua dari lantai 1, 2, 3 itu ada lantai untuk memberikan edukasi juga pada masyarakat supaya untuk mengetahui dan bagaimana keadaan Pasar Bulu. Soalnya kita akan menginginkan untuk partisipasi di samping tradisional kita, yaitu seperti makanan dari desa, seperti getuk, makanan tradisional, tiwul, dan bermacam-macam. Caranya membuat pola pasar online ya Pak Yes ya. Nanti di situ itu jangka panjang, dan tentunya terakhir dari kami menyampaikan bahwa Pasar Bulu akan kami hidupkan dengan event-event atau kegiatan yang bersifat kebudayaan. Apa? Satu kesatuan kecil aja nggak apa-apa. Ketua Paguyuban Seni dan Budaya. Untuk teman-teman siapa yang mau gabung? Nanti ini biasanya nanti ya. Iya. Nanti sama Semarang. Jadi untuk apa Siap. Bukan kan uang. Bisa sini. Baik pemirsa di seluruh Indonesia, Suara Metro siang, kita akan bincang-bincang dengan beliau yang sudah ada hadir di depan kita. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang Pak. Pak, dari Suara Metro Indonesia Pak, dengan adanya acara ini Pak, harapannya apa Pak? harapan dari terselenggaranya acara ini, kita murni ingin membantu para pedagang tradisional khususnya di Pasar Bulu saat ini Pak Ye. Jadi kegiatan ini kita gelar dalam rangka untuk meningkatkan ketradisionalan pasar di Kota Semarang. Dan kebetulan saat ini kita menggelar event Greget Pasar tradisional di Pasar Bulu Kota Semarang. Mungkin itu Pak. Baik Pak, jadi acara ini nanti akan diisi apa aja Pak? Dari Pak Ketua mungkin? Oke, terima kasih untuk Suara Metro Indonesia. Metro Indonesia. Jadi event ini bagian dari kegiatan pegiat seni dan budaya. Kebetulan di sini diketuai oleh Pak Yos ya, selaku Ketua Pegiat Seni dan Budaya Kota Semarang.
mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk konvensional atau produk lokal yang sudah terpinggirkan oleh digitalisasi market. Jadi pasar online ini secara tidak langsung masif dan mengekspansi masyarakat untuk enggan ke pasar tradisional. Jadi pasar tradisional kenapa dari pegiat budaya seni dan budaya Kota Semarang bersama dengan paguyuban pedagang ini kita mengadakan kegiatan seperti ini, bagian dari ajakan bahwa pasar konvensional juga mempunyai produk-produk yang sebenarnya kalah dengan produk online. Jadi pasar tradisional bagian dari yang harus dijaga kelestariannya dan harus benar dihidupkan lagi, benar-benar hidup, karena memang digitalisasi market ini masif sekali, sehingga kami hanya mampu melakukan bagian dari filterisasi dari ekspansi budaya. Mungkin untuk isian acara tadi sudah dibuka sama teman-teman Evata, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus disabilitas. Kebetulan ada beberapa perform kesenian dari tarian, tari tradisional, dari paduan suara, lagu disabilitas bersatu karya dari Mbak Windy, dan disabilitas di sini didampingi oleh Mbak Windy selaku inisiator atau yang menginisiasi lahirnya Evata di Kota Semarang, dan juga ada live musik tadi dari kantor ini sama Bang Roni sudah mengisi, juga ada talk show tadi, edukasi yang dilakukan teman-teman Semarang Rescue yang bicara tentang bagaimana mensiasati atau kita menghadapi situasi genting ketika ada binatang liar sejenis ular yang masuk ke rumah, dan metode pengobatannya tadi sudah di-share sama Mas Tanda dan Mas Inyo mengenai bagaimana menghadapi situasi itu. Artinya ada sisi edukasi bahwa tidak harus panik tadi yang disampaikan, dan ternyata garam bukan bagian dari sarana untuk mengusir ular, karena itu mitos, ternyata sudah disampaikan sama Mas Chandra. Dan besok ada acara kirap budaya, pesertanya pedagang, para penari Evata juga dari teman-teman UIN mendukung acara kita lewat Rebana atau Hadroh ya. Terus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi besok juga ada talent yang akan meramaikan juga, dan akan diakhiri dengan kirap tradisi yang diikuti oleh peserta kitan dari Mu'alim Pharma yang melakukan kitan. Juga ada acara-acara kesenian, dan di sini yang paling menarik adalah melibatkan produk-produk UMKM. Itu dari saya, apa yang kami lakukan bagian dari mengedukasi masyarakat bahwa pasar tradisional masih hidup, belum mati, dan tentunya gedung pasar atau bangunan pasar nantinya akan dijadikan heritage atau warisan budaya yang akan diisi oleh beragam produk. Nantinya akan bekerjasama dengan paguyuban pegiat seni dan budaya yang diketuai oleh Pak Yos. Dari saya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Dari pedagang pasar nantinya akan dijelaskan oleh beliau, Bu Ami selaku Ketua Pelaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bu, untuk produknya itu apa aja Bu? Pakai nih. Produk yang ada di Pasar Bulu itu di samping tradisional kita, yaitu seperti makanan dari desa, seperti ketu, makanan tradisional, tiwul, dan bermacam-macam itu. Dan selain juga sembako yang memudahkan untuk masyarakat untuk datang ke Pasar Bulu, karena di sini, daerah sini tuh dekat dari kota, lokasinya juga strategis gitu ya. Jadi untuk para masyarakat untuk datang dan mudah akses untuk datang ke Pasar Bulu. Jadi selain itu semua, dari lantai 1, 2, 3 itu ada, lantai 3 ada bermacam-macam gerabah yang memberikan pedagang untuk menjual
dan harganya pun terjangkau dan bisa dibuat grosiran juga bisa. Dan saya adanya event ini, saya sangat berterima kasih untuk memberikan edukasi juga pada masyarakat supaya untuk mengetahui dan bagaimana keadaan Pasar Bulu. Soalnya kita akan menginginkan untuk partisipasi masyarakat setempat untuk mengikuti event ini. Ya, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada online-nya nggak, Bu? Kalau ada yang pembeli lewat online? Online sekiranya belum ada, dan kemungkinan kalau di luar ini semacam WA itu mungkin masih ada gitu. Jadi dan online itu belum ada kayaknya, soalnya belum ada edukasi tentang seperti itu. Kalau masalahnya di Pasar Bulu itu pedagangnya tuh hampir semua tuh orang sepuh gitu kan. Jadi mungkin edukasi itu yang kurang menjangkau dan belum tahu gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Ibu. Ada tambahan lagi Pak? Cukup? Tambahannya Baik pemirsa Suara Metro Indonesia, jadi siang ini kita mau bincang-bincang nih dengan dari Bahtera nih yang kebetulan hadir di sini. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Pak, dengan adanya acara ini Pak, Bahtera hadir di sini Pak. Ya, Harapannya apa Pak? ada Bahtera Supranatural Nusantara hadir pada acara kegiatan tradisional di Pasar Bulu Semarang ini, juga memeriahkan ya bersama dengan yang lainnya adanya pasar UMKM, kemudian kemarin ada kitan massal. Lalu untuk Bahtera sendiri itu besok teman-teman para terapis yang tergabung dalam Bahtera Supranatural Nusantara ini mengadakan bakstos Pak. Jadi untuk pengobatan tradisional yang akan dilaksanakan oleh teman-teman itu pada hari Minggu besok tanggal 14 Desember 2025 pada pukul 08.30 sampai dengan selesai akan menerjunkan kurang lebih 10 terapis, di mana kehadiran Bahtera ini adalah memberikan pelayanan kesehatan dalam pengobatan tradisional di area Pasar Bulu dan sekitarnya ini. Dalam hal ini memberikan pelayanan kesehatan berupa pijat tradisional, kemudian ada bekam, ada fasdu, kemudian ada totok wajah dan lain sebagainya. Pak, untuk pengobatannya Pak, besok tuh apa aja Pak ya? Iya, yang tadi sudah saya jelaskan, pengobatan besok yang jelas tuh ada pijat tradisional, itu meliputi juga pijat refleksi, kemudian pijat capek, pijat saraf, lalu ada bekam, menggunakan metode bekam, kemudian menggunakan yang bersifat supranatural itu tentu saja semacam prana atau tenaga dalam, tentu saja itu. Lalu di samping itu ada lagi menggunakan metode yang lain, selain ada istilahnya relaksasi totok wajah, pengobatan holistik, kemudian hipnoterapi juga nanti akan dengan kolaborasi kombinasi dalam melaksanakan pengobatan tradisional. Ada biayanya nggak Pak besok? Besok itu sifatnya sukarela, jadi monggo artinya mau memberikan kontribusi seikhlasnya, seperti itu Pak. Jadi untuk timnya khusus Bahtera ya? Iya, memang kemarin yang dihadirkan itu dari tim Bahtera Supranatural Nusantara Kota Semarang ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Semoga besok acaranya sukses. Iya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pasar Bulu ini di depan Tugu Muda ya. Ini tampak di depan Tugu Muda, tampak juga ada Bang Panin, juga tampak juga Lawang Sewu. Itu juga ada Lawang Sewu. Ini di depan ini tampak juga rumah dinas Gubernur Jawa Tengah. Ada Gubernur Jawa Tengah, Perumahan Jawa Tengah, ada Lawang Sewu ya yang nampak itu. Lawang Sewu. Juga ada Panin Bank yang tampak di depan juga Tugu Muda. Jadi acara ini besok akan digelar oleh teman-teman
baik dari Bahtera Supranatural ya. Jadi para pemirsa besok bisa hadir di sekitar Pasar Bulu. Ini Pasar Bulunya kelihatan. Jadi ada pengobatan bekam dan lain-lain. Bisa datang di lokasi Pasar Bulu, Semarang, Jawa Tengah. Oke, langsung. Yang ngono mejone mbok tonton. Pemirsa, di Pasar Bulu ini kalau kita lihat ke dalam itu suasananya cukup bersih serta banyak fasilitas-fasilitas mewah yang bisa dipergunakan untuk semua masyarakat, baik yang ada di Kota Semarang maupun di luar Kota Semarang. Disediakan juga live ya, tangga yang bisa jalan sendiri, kemudian berbagai macam dagangan-dagangan yang ada di dalam ini dengan harga yang cukup standar, bagus pilihan-pilihan dari para pedagang ini. Kebetulan pada hari Sabtu ini itu Pasar Bulu Semarang, Jawa Tengah ini yaitu didatangi para terapis-terapis handal dari Bahtera Supranatural ini, Nusantara ini. Terima kasih semuanya, semoga Pasar Bulu selalu ramai. Oke, baik pemirsa di seluruh Indonesia, jangan lupa ikuti terus perjalanan Suara Metro Indonesia. Baik, selamat siang menjelang sore di sini di greget pasar tradisional Pasar Bulu, di mana satu pasar yang terletak di jantung kota Semarang sekarang mengalami kendala atau persoalan yang berkaitan dengan daya jual. Banyak hal yang tidak selesai dan terabaikan oleh pemangku wilayah di sini karena faktor X, mungkin saya tidak pernah paham di kedalaman birokrasinya. Nah, pada siang hari ini di tanggal 14, hari 13 ya, hari Sabtu, kita memulai event kebudayaan dengan tema greget pasar tradisional. Artinya mengangkat pasar konvensional ini bisa menjadi acuan nantinya, menjadi ruang publik yang di situ terjadi transaksi jual beli. Apakah perlu melibatkan beberapa komunitas? Teramat sangat penting sekali, karena memang komunitas ini yang bisa membangun sebuah konsep keramaian dengan berbagai cara, berbagai ide, bahkan nilai-nilai kreativitas yang memiliki konsep-konsep tersebut adalah komunitas. Dan di sini saya sudah duduk bersama beberapa ketua-ketua pegiat ya di sini ya. Dan ada Semarangker yang di sini kita sebut namanya Mas Marcelino. Kebetulan ketua ini baru. Nanti Mas Marcelino akan memaparkan banyak hal, memperkenalkan dulu sebelum membuka obrolan di sore menjelang siang. Ada Pak Taufik. Pak Taufik ini selaku sekretaris Sekjen ya,
dari Batra. Batra ini bagian dari pengobatan tradisional. Ada banyak terapis-terapis yang terlibat di dalamnya. Juga metode-metode operasi tanpa medis. Artinya nanti bisa diceritakan oleh beliau, Pak Taufik. Dan ada dari teman kita akademisi UIN, Mas Isnan ya. Oke, Mas Isnan ini dari UIN, IAIN Wali Songo dulu. Nanti kita mintai pendapatnya atau perspektif mengenai adanya pasar tradisional, apakah masih efektif untuk generasi Z yang dimiliki dunia kampus. Dan di ujung sana ada sahabat saya, Mas Yos. Beliau sebagai inisiator kegiatan yang menginisiasi lahirnya pegiat budaya dan seni atau seni budaya di Kota Semarang, dan sudah melakukan sesuatu hal yang ini real di sini dengan adanya kegiatan pasar tradisional. Oke, saya awali dari Mas Marcel. Amin, Mas. Selamat sore, Mas Marcel. Selamat sore. Oke, Mas Marcel ini luar biasa. Mas Marcel ini ketua dari komunitas Semarangker. Jaringan ini seakan-akan tidak ada, tapi nyata. Jaringan ini kalah besar dengan jaringan-jaringan yang dimiliki pemerintah, tetapi jam terbangnya luar biasa. Dari teman-teman Semarangker ini menjadi pendamping ketika ada film-film nasional, film horor, dan yang paling keren nantinya bahwa dari Semarangker ini rahasia, nanti bisa diceritakan. Oke, Mas Marcel. Tolong diperkenalkan dulu dari Semarangker. Oke. Nama saya Marcelino Dio Bagaskara. Saya sekarang menjadi ketua Semarangker baru 2 tahun ini. Karena sebelumnya mungkin senior-senior di sini kenal dengan yang sekarang menjadi founder Semarangker, yaitu Mas Fauzi. Mas Fauzi itu menunjuk saya sebagai ketua di tahun 2023-2024 kemarin. Dan Semarangker sebelumnya mulai berdiri itu pada tanggal 13 Maret 2007, dan kegiatannya sekelompok orang yang takut, punya rasa takut, tapi dia penasaran tentang tempat-tempat angker itu seperti apa sih, apakah ada sosok-sosok makhluk yang sering diceritakan tentang kepada masyarakat dari kalangan-kalangan tertentu juga. Namun teman-teman Semarangker ini menguak misteri dengan nalar dan logika. Maka dari itu saya masuk di komunitas Semarangker ini tahun 2013. Tahun 2013 dicampur daun apa untuk penyakit diabetes atau yang lainnya. Nah itu semuanya dikapsulkan, tidak boleh. Itu melalui ramuan jamu ya. Yang ketiga adalah melalui Ngobrol, ada banyak hal. Nah, Pak Taufik, mohon diperkenalkan diri dulu ke masyarakat lewat Suara Metro Indonesia. Pak Taufik, sebagai terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, sebagai Sekretaris Jenderal Batra Supranatural Nusantara. Sedikit terkait dengan Batra ini, sebetulnya menggunakan yang supranatural sifatnya dari literasi yang mendukung pengobatan itu. Di Demango Sosial belum pernah selesai sampai detik ini. Dan tentunya tadi 2 narasumber sudah memberikan pemaparan yang luar biasa tentang lahiran 2015 ke atas. Itu mereka saya kira sudah enggak. jangan putus asa, ini hanya sebuah sudut pandang. Baik pemirsa Suara Metro Indonesia, jadi siang ini kita mau bincang-bincang nih dengan dari Batra nih yang kebetulan hadir di sini. Selamat siang Pak. ya, selamat siang. Pak, dengan adanya acara ini Pak, Batra hadir di sini Pak. Ya, Harapannya apa Pak? ada Batra Supranatural Nusantara hadir pada acara kegiatan tradisional di Pasar Mbu Semarang ini, juga memeriahkan ya bersama dengan yang lainnya adanya pasar UMKM, kemudian kemarin ada kitan masal. Lalu untuk Batra sendiri itu besok teman-teman para terapis yang tergabung dalam Batra Supranatural Nusantara ini mengadakan backstage Pak. Jadi untuk
pengobatan tradisional yang akan dilaksanakan oleh teman-teman itu pada hari Minggu besok tanggal 14 September 14 Desember 2025 pada pukul 08.30 sampai dengan selesai akan menerjunkan kurang lebih 10 terapis, di mana kehadiran Batra ini adalah memberikan pelayanan kesehatan dalam pengobatan tradisional di area Pasar Bulu dan sekitarnya ini. Dalam hal ini memberikan pelayanan kesehatan berupa pijat tradisional, kemudian ada bekam, ada fasdu, kemudian ada totok wajah dan lain sebagainya. Pak, untuk pengobatannya Pak, besok tuh apa aja Pak ya? Iya, dan tadi sudah saya jelaskan pengobatan besok yang jelas tuh ada pijat tradisional, itu meliputi juga pijat refleksi, kemudian pijat capek, pijat saraf, lalu ada bekam, menggunakan metode bekam, kemudian menggunakan yang bersifat supranatural itu tentu saja semacam prana atau tenaga dalam, tentu saja itu. Lalu di samping itu ada lagi menggunakan metode yang lain, selain ada istilahnya relaksasi totok wajah, pengobatan holistik, kemudian hipnoterapi juga nanti akan dengan kolaborasi kombinasi dalam melaksanakan pelaksanaan pengobatan tradisional. Ada biayanya nggak Pak besok? Besok itu sifatnya sukarela, jadi monggo artinya mau memberikan kontribusi seikhlasnya, seperti itu Pak. Jadi untuk timnya khusus Batra ya? Iya, memang kemarin yang dihadirkan itu dari tim Batra Supranota Nusantara Kota Semarang ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Semoga besok acaranya sukses. Iya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.